Oke, adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan materi mengenai validasi form menggunakan jQuery Validation Plugin. Nah, plugin ini berguna Anda membuat antarmuka aplikasi web yang mana validasinya menggunakan client-side JavaScript, ya, di mana fitur-fitur yang disediakan itu sudah lumayan komplit. Ya, tinggal Anda pakai, ya tentunya adalah menggunakan aturan-aturan yang ada dalam jQuery Validation Plugin ini. Nah, kebutuhannya di sini tentu saja Anda harus memasukkan script core jQuery-nya. Anda bisa lihat di situ versinya di situ menggunakan jQuery versi 1.9. Nah, ini adalah standar wajib ketika Anda memakai plugin jQuery. Kemudian Anda memasukkan juga selain core jQuery, berikutnya adalah plugin jQuery Validation. Nah, source-nya itu Anda bisa lihat filenya adalah jQuery.validate.min.js. Ini bisa Anda download di jQuery Validation yang nanti saya akan infokan. Atau Anda bisa menggunakan CDN. Ya. CDN di CDN cloudflare.com, ya itu bisa Anda download, Anda masukkan sebagai nomor 2 itu, atau Anda memasukkan sebagai CDN. Ya. Nah, itu bisa Anda pergunakan juga, ya. Anda tinggal nanti download, namakan jQuery validate min.js, dan nomor 2 Anda bisa masukkan ke dalam script HTML Anda setelah core jQuery-nya Anda tuliskan juga. Ya. Kemudian jQuery Validation itu adalah salah satu plugin yang tersedia pada jQuery yang berguna untuk melakukan validasi form pada sisi klien. Validasi pada sisi klien dilakukan karena cara ini lebih ringan, dalam arti tidak membebani server karena memang tidak ada request ke server. Tapi secara keamanan tidak aman, ya, sekali lagi kalau Anda menggunakan validasi hanya sisi klien saja, itu adalah validasi yang belum sepenuhnya aman, ya, karena skripnya bisa dimodifikasi di sisi klien. Jadi saya menyarankan ya 2 lapis, validasi di sisi klien dan validasi di sisi server. Ya. Oke, kemudian yang kedua, untuk membuat jQuery validation ini, kita membutuhkan sebuah file core jQuery dan sebuah file plugin validation-nya yang kita letakkan pada head dari halaman HTML kita. Jadi, script yang sebelumnya tadi kita masukkan ke dalam bagian head di file HTML kita. Nah, ini contohnya file HTML, ya, form mahasiswa. Ya. Ini Anda bisa membuat dengan mengkopikan skripnya ini ke dalam file HTML Anda. Di situ ada isian nama, ada isian NIM, ada isian alamat, ada isian agama, ada isian jenis kelamin. Nah, untuk isian nama itu ada blok kuningnya, di situ Anda bisa lihat ada elemen text box dengan nama NIM dan ID nama. Maaf, dengan nama dari komponennya adalah nama, ya, beserta ID-nya. Kemudian Anda lihat di situ ada class require.
ya, class require, kemudian ada label dengan nama kelasnya adalah error, ya, dan ada namanya di situ, labelnya adalah nama juga. Kemudian beberapa input teks yang lain dan beberapa komponen yang lain, misalnya radio button, Anda bisa lihat di situ, Anda perhatikan ya, di masing-masing input text box-nya itu ada class require, ya, ada class require, dan masing-masing juga disiapkan sebuah label yang tentunya di situ Anda bisa lihat di situ labelnya kosongan ya, cuma tag saja di situ ya. Oke. Nah, di sini Anda perhatikan penjelasannya di baris 6 dan 7 yang tadi tersorot warna kuning. Pada setiap input yang akan kita cek validitasnya, kita tambahkan class require. Kita juga perlu menambahkan label yang mengacu pada elemen input yang berfungsi untuk menampilkan pesan error. Ya, jadi di semua input text box-nya itu ada class require, ya, dan ada label untuk mempersiapkan output dari errornya. Ya, kalau misalnya nantinya ada script yang kita tambahkan kemudian tidak terpenuhi, maka kita akan munculkan pesannya itu di label. Nah, di script ini di bagian atas itu tentu saja kita tambahkan dua file tadi ya, memanggil jQuery plugin ya, baik itu core jQuery-nya ataupun jQuery validation-nya ya. Ini tidak saya munculkan semua. Nah, di atasnya itu ada script embed-nya yang memanggil plugin-nya jQuery. Oke, ini penjelasannya. Nah, kemudian ketika berikutnya adalah Anda menambahkan script untuk melakukan validasi pada form. Anda bisa letakkan di bagian bawah ya, dengan matikan di situ dokumen ready function form mahasiswa validate. Form mahasiswa itu adalah nama dari formnya ya. Kemudian kita tambahkan di situ adalah validate, itu aja ya. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan JS biasa, JavaScript biasa, maka Anda harus ngecek satu demi satu. Nah, di sini Anda cukup mengetikkan perintah validate saja atau tambahkan validate saja pada nama formnya. Nanti dia akan mengecek dari class require tadi, itu akan dicek apakah formnya tadi atau isiannya sudah di-entry atau belum. Nah, ketika tidak di-entry, dia akan memerintahkan atau membuat pesan error, ya, di mana pesan errornya nanti diletakkan di label tadi ya, di script label. Nah, kemudian di sini ditambahkan CSS sederhana untuk menampilkan pesan errornya berwarna merah, ya. Nah, di situ titik error color red. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jika field input masih kosong dan kita tekan tombol submit, ya, maka akan muncul peringatan error berwarna merah. Ya, kalau Anda pakai JS biasa, ya itu kan Anda harus ngecek satu demi satu ya, ada berarti sekitar 5 pengecekan ya, baik itu nama, NIM, alamat, agama, dan jenis kelamin. Kalau nggak dipilih, ya Anda keluarkan bisa via seperti ini ya, this field is required, atau Anda keluarkan pesan alert error gitu ya. Nah, itu kan Anda harus membuat 5 script yang berbeda untuk melakukan pengecekan di setiap entryan komponen tersebut. Nah, pesan error di atas itu masih default. Kita bisa melakukan kustomisasi dengan menambahkan atribut title pada elemen input. Ya, dengan menambahkan di situ ya, title sama dengan nama harus diisi.
Oke, kita lanjut. Nah, itu kalau misalnya Anda berikan title seperti itu, maka pesan errornya tidak lagi this field is required, ya, tapi disesuaikan dengan title. Ya. Jadi misalnya tadi yang input text box nama, itu title-nya kita berikan, kita setting nama harus diisi. Nanti bila mana nggak diisi, maka akan keluar pesan di samping sebelah kanannya text box nama, ya, sesuai dengan labelnya tadi diletakkan di mana ya. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Salah satu contoh sederhana Anda membuat validasi form menggunakan jQuery. Artinya hanya dengan beberapa script saja itu Anda bisa membuat form validation secara cepat. Nah, plugin jQuery validation ini dapat digunakan untuk segala jenis input seperti checkbox, text area, select, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kita bisa juga melakukan validasi yang lebih kompleks, ya, seperti mengharuskan input memiliki panjang karakter 5-10. Input harus email, input harus berupa URL. Ya. Nah, berikutnya kita akan belajar metode dan fungsi lainnya yang mengenai jQuery validation. Itu ada di alamat jQueryvalidation.org/documentation. Baik, adik-adik sekalian, kita akan menuju atau kita melihat source atau sumber pembelajaran kita yang lain di jQueryvalidation.org/documentation. Nah, di sini dituliskan lengkap mengenai bagaimana kita mengeksplor lagi fasilitas dari jQuery validation plugin. Oke, kita langsung saja ke API documentation ya. Nah, kita bisa lihat di plugin methods ya. Itu ada 3, yaitu validate, valid, kemudian rules. Ya. Untuk yang validate, ini validates the selected form. Jadi memvalidasi pada form yang dipilih. Kemudian yang method valid itu akan dicek ya pada selected form atau selected element. Ya. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan validate. Tetapi untuk yang valid itu bisa Anda langsung menuju ke elemennya. Ya, jadi form itu kan banyak elemen di dalamnya ya, ada input, text box, ada select, ya, ada radio button dan seterusnya. Itu bisa kita pilih secara individu dengan menggunakan valid. Kemudian kita bisa menambahkan rules, ya, kita bisa menambahkan rules di setiap elemen dengan menggunakan metode rules. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah metode validate. Nah, metode validate di sini deskripsinya adalah validate the selected form. Ya, ya cukup sederhana ya, bahwa nanti nama formnya ya kita berikan metode validate gitu aja. Kemudian kita tambahkan di sini kalau misalnya kita bisa tambahkan script yang lain di dalamnya validate. Ya. Nah, ini contohnya ketika validasinya sudah benar, maka dia akan menjalankan ajak. Ya, dia akan memanggil sebuah script ajak di situ ya, ajak submit. Itu kalau misalnya validate-nya sudah berhasil, ya nggak ada error ya, dia akan menjalankan ini. Ya, atau ini ya, form submit. Jadi formnya dikirim. Ya.
Kalau misalnya validate-nya tidak ada error ya. Nah, itu. Ini contoh yang lain ketika validate kemudian ada invalid handler. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak dihandle di sebelumnya ya. Itu akan masuk ke sini. Ya. Nah, itu akan masuk ke invalid handler. Ya. Callback for custom code when an invalid form is submitted. Called with an event object are as the first argument and the validator as the second. Example, display a message above the form indicating how many fields are invalid when the user tried to submit an invalid form. Ya, jadi di sini ketika ada yang tidak valid, dia akan menginfokan berapa field yang dikatakan tidak valid atau diinfokan tidak valid. Nah, itu bisa kita masukkan dalam sebuah function invalid handler seperti itu. Ya, dan seterusnya di sini banyak. Nah, ini juga ada rules. Ya, kita buat rules-nya di sini. Jadi name required ya dia mendetailkan satu demi satu ya aturannya. Name required di sini. Name-nya tadi itu harus diisi, kemudian emailnya juga harus diisi, kemudian emailnya dia true ya, atau dia nanti formatnya format email. Nanti rule-nya kita bahas selanjutnya. Nah, ini masih banyak yang lainnya. Nah, rules, kontak, required true, email, nah, seterusnya seperti ini. Nah, ini yang lain-lain juga ya. Nanti kita bisa praktekkan. Oke, kemudian valid. Yang metode valid. Nah, valid ini deskripsinya adalah check whether the selected form is valid or whether all selected element are valid. Jadi selain form yang dicek, itu juga dia bisa ngecek elemen-elemennya. Nah, tetapi metode ini tidak mempunyai argumen. Nah, tentu saja di sini validate need to be called on the form before check it using this method. Jadi syarat dari valid ini dipanggil ketika Anda harus juga sudah memanggil metode validate. Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Anda bisa lihat ada sebuah, nah seperti ini ya. Ada text box ya dengan nama name, kemudian ada sebuah tombol validate. Lalu skripnya di sini dipanggil ya, dia membutuhkan skrip tambahan adisional metode min.js. Ya. Kemudian di sini ada pemanggilan sebuah metode juga set default, ya, di mana dia defaultnya adalah true, suksesnya adalah valid. Nah, kemudian di sini form validate ya tadi harus dipanggil. Nah, setelah itu form validate dari mana? Dari form ini ya. Tadi my form titik validate kan juga bisa ya. Nah, ini dengan cara yang lain, form my form-nya dimasukkan ke dalam sebuah variabel form, baru kemudian dot validate-nya dipanggil di sini ya. Ini cara yang berbeda tetapi hasilnya sama. Kemudian pengecekan sebuah button itu di jQuery kan cukup Anda ketikkan seperti ini ya. Nama buttonnya titik klik function. Jadi pada saat dia diklik, dia menjalankan ini. Valid plus form valid. Ya, kita lihat aja. Ini kalau misalnya kita nggak isi ya,
Nah, ini dia mengeluarkan pesan ya valid, form validnya adalah false. Ya, dia nggak diisi. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan seperti ini. Nah, kemudian kita isikan sebuah data. Nah, ini kalau kita tekan, dia validnya true. Kemudian ada tanda centangnya di sini. Nah, itu ya. Ini Anda bisa lihat di situ. Centangnya ini sudah otomatis dibuatkan oleh jQuery plugin-nya validation tadi. Di sini Anda nggak perlu menambahkan sebuah ID atau div baru ya, atau kelas baru di sampingnya ini, di sampingnya text area ini ya, dia otomatis akan menambahkan sebuah informasi di sebelah kirinya. Nah, itu. Kemudian rules, kita bisa lihat rules. Nah, rules-nya di sini setiap elemen kita bisa menambahkan aturan-aturannya. Ya. Read, add, and remove rules for an element. Nah, itu nanti Anda bisa lihat di sini. Kita tambahkan nantinya rules setiap elemen itu apa. Kalau ini secara default, ya semuanya, ya semua dari elemen di dalam form my input, ya my input sendiri ini elemen ya, ini bukan formnya ya. Jadi nanti ini adalah nama elemennya ya, bukan nama formnya. Kemudian Anda tambahkan elemen tadi, dia diisi minimal bisa masuk ya, atau validation-nya adalah true ketika pengisiannya adalah minimal 2 digit. Ya, kalau di bawah itu dia akan memunculkan pesan atau error. Nah, kemudian ini contoh yang lain, dia sama dengan yang tadi ya, tapi ini ada pesannya di sini. Ada pesan yang lebih spesifik, ya ditambahkan tulisan ini ya. Please at least. Nah, ini adalah rule-nya tadi ya, min length-nya itu akan dimasukkan ke sini, ditambahkan karakter R necessary. Kemudian Anda juga bisa tentu saja bisa menghapus ya, remove dari fasilitas yang diberikan ya. Ya, contohnya ini ya, my input rules remove min max. Nah, kemudian di bawahnya itu ada custom selector. Ya, Anda bermain di ini ya, custom selectornya, yaitu pada kondisi blank, isiannya pada kondisi blank, pada kondisi terisi field, kemudian pada kondisi tidak dicek. Ya. Nah, itu Anda bisa lihat di sini. Ini demo terkait dengan yang blank. Bila mana kosong, contohnya ini contohnya kalau misalnya kosong, kita bisa memainkan CSS-nya itu berwarna biru ya, atau ungu seperti ini ya. Kalau misalnya dia tidak kosong seperti ini ya, nah ini background color-nya tetap seperti default, yaitu warna putih. Ya. Nah ini bisa Anda mainkan, misalnya kalau sudah diisi gitu ya, Anda isi sesuatu di sini, itu nanti berubah jadi warna putih. Ya, Anda tinggal main saja di sini. Di pengetikan Anda keyboard key up misalnya. Key up itu nanti CS background-nya Anda buat putih kan juga bisa. Ya, input blank. Nah, itu Anda nanti tinggal Anda mainkan ya di jQuery-nya. Kebalikannya itu adalah field. Kalau terisi, ya, kalau terisi Anda setting, nah ini ya,
Kalau terisi Anda balikkan tadi ya. Kalau terisi diwarnai ungu. Kalau kosong ya dia justru background color-nya warna putih. Ya, gitu. Kemudian kalau tidak dicek, ya uncheck. Ya ini biasanya pada checkbox. Ya, pada checkbox, ya, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa melakukan pengecekan berapa checkbox yang dipilih. Nah, ini uncheck berarti yang tidak dicek itu berapa. Nah itu Anda bisa buat seperti ini ya. Pada saat dia dilakukan ini ya, count uncheck atau checkbox-nya klik, ya. Pada saat dia diklik dia memanggil count checked, ya function count checked itu ini. Ya, count checked ini ya. Dia memeriksa keberadaannya berapa checkbox yang tidak dicek ya, dengan cara input uncheck titik length. Ya berapa di sini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ini ya, kondisi seperti ini untuk menampilkan ya tulisan di bawahnya. Nah itu. Oke. Langsung saja ke bagian pentingnya yaitu ini ya, standard validation method is provided atau aturan-aturan tadi yang bisa Anda pakai ya. Yang pertama adalah require. Require tentu saja kalau Anda isikan kelas require yang tadi contoh awalnya, berarti form tersebut atau elemen tersebut itu harus diisi. Ya, harus diisi. Jadi biasanya itu adalah paling gampang Anda tambahkan kelas require. Ya. Anda juga bisa masukkan itu ke masing-masing elemen. Ya, jadi contohnya ini ya, my form validate rules ya field ya require true di sini. Berarti semua elemennya itu di set require-nya true, harus diisi semua. Ya. Nah ini. Kemudian remote. Remote lihat dulu. Remote request a resource to check the element for validity. Ya. Jadi ini misalnya kita lihat, kita tambahkan email remote. Nah, Anda bisa lihat di sini, remote ini dia memanggil sebuah file bantuan yang dipanggil, ya, yaitu dengan memanggil check email.php. Ya, ketika tadi kita kirim, kita klik tombol submit-nya, dia akan ngecek email tadi ini isiannya, ya, isian email tadi. Nah itu nanti dia juga akan memanggil file lain yaitu check email.php. Ya ini contohnya ya, remote check email PHP, type-nya adalah post, kemudian dikirim adalah username, ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti ketika dia memanggil check email.php, dia akan mengembalikan nilai dari value username-nya. Ya, itu contohnya. Kemudian min dan max length ini sama ya, cuma ini kalau min berarti dia batas isian paling minimal di elemen tersebut ya. Kalau max elemen berarti batas maksimum di isian tersebut. Nah, kita lihat saja. Nah, ini max length gini. Max length 4 berarti nanti ini harusnya sampai 4 saja. Nah, ini. Max-nya 4. Nah, ini begitu kita ubah 4 ya. Ini bisa ya. Di bawah 4 bisa. Tapi kalau dikosongi tidak boleh ya. Nah, itu.
dia akan langsung berubah. Dengan cara Anda menambahkan rules, kemudian field-nya require true max length. Ya, ini ID field-nya ya. Jadi field-nya bisa Anda tambahkan di sini, kemudian name ya, ID sama name-nya ada field require true max length 4. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai ring length. Kalau tadi min max didefinisikan sendiri-sendiri, Anda bisa membuat langsung dengan ring. Nah, 2 sampai 6. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita isi 1 gitu ya. Nah, ini enggak bisa, 2 boleh ya. 6 jadi 7. Nah, 7 sudah enggak boleh. Nah, ini bisa kita tambahkan di field-nya adalah ring-ringnya adalah 2,6. Kemudian, nah ini ada elemen require given minimum sama maksimum, bedanya apa ya, kita lihat aja. Nah, ini kalau kita isi ini validate minimum 13. Ya, kita lihat. Required minimum 13. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nih ya. Ini masih bisa ya. Make field require and 13 or larger. Ini harusnya 13 ya. 13 baru bisa validate. Ya, kayak yang tadi itu. Tidak tahu kenapa nggak bisa sama. Next, the element require given minimum. Require minimum 13. Ini kalau kita isi lebih dari 13. 1, 2, 3. Ya, nggak efek ini. Oh, ini bisa. Oh, kalau tadi itu adalah, maaf, kalau tadi itu lengthnya ya, jumlah digitnya. Kalau ini nilainya. Ya, kalau ini nilainya. Jadi kalau misalnya minim 13, kalau kita isi 12, nah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi harus di atas atau sama dengan 13. Nah, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa membedakan kalau max length itu adalah jumlah digitnya. Nah, maaf, kalau min length adalah jumlah digitnya. Kalau min saja itu berarti nilainya yang kita lihat. Ya. Jadi kalau min 13 itu Anda isi 1, ini tidak bisa. 2, 3 sampai dengan dia tadi dia 13 itu mau dia. Ya. Ini ya. Minimum value required. Ya, jadi kalau tadi panjang digitnya, kalau ini nilainya. Ya, berarti max min juga sama ya. Lalu ring juga begitu, kalau ring tentu saja adalah nilainya ya. Kalau tadi ring length adalah jumlah digitnya, ring jumlah digitnya, kalau ring sendiri adalah min max-nya dari nilainya. Kemudian berikutnya adalah step atau urutan ya, step itu. Next, the element require a given step. Jadi step 10 ya. Atau istilahnya jaraknya ya. Atau kelipatan 10. Dia baru bisa. Misalnya kita isikan kelipatan 10 itu kita isikan 5 ini ya. Ini
Ya enggak bisa, ya harus kelipatan 10 ya. Mulai dari 10, 20 ya. Jadi yang habis dibagi 10 ya dia akan true. Ya. Jadi kalau 12 ini enggak bisa ya. 120 ini baru bisa. 1300, nah ini bisa ya, kelipatan 10 ya. Jadi ini kita mendeteksi kelipatannya. Kalau ingin kita kelipatan dari 10 ya kita buat step 10. Kemudian email. Nah, email kita lihat email. Validate email. Nah, biasanya kalau di PHP itu pakai elemen tertentu ya, atau regular expression ya, regular expression atau regreg itu Anda bisa lakukan. Nah, ini kalau di jQuery validation Anda bisa menggunakan email true. Misalnya saya isi ini ya, mau kok gini aja, enggak ada, add ini juga enggak ada. Nah, baru di sini add baru nama domainnya. Tapi ini kurang lengkap juga ya. Harusnya kan ada nama ininya ya. Nah, harus lengkap seperti ini. Nama subdomainnya kan ada belakangnya titik itu kan ada ya, apa gitu ya. Nah, ini kan kalau nggak ada, ini kan masih dikatakan valid. Ya. Belum lengkap sih ini. Ya. Menurut saya belum lengkap. Nah, ini kalau nggak ada depannya. Nah, dia error. Jadi dia hanya mendeteksi ini, add ini. Add di depannya ada, di belakangnya ada. Ya. Tidak memperhatikan extension dari subdomainnya. Oke. Kemudian URL. Ya, jadi isiannya harus berupa URL atau nama alamat internet. Ya, itu Anda tandai di sini URL true. Kalau tadi email true ya, sekarang URL true. Gini aja ya, contohnya ini validate .id misalnya. Harus www mungkin ya. .com. Izin. Ya, silakan. Itu mungkin ditambah HTTPS, Pak. Ditambah seperti ini contohnya. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya nggak pakai HTTP gitu ya. Oh ya, HTTPS atau HTTP ya, ditambah www juga nggak apa-apa. Oke. Kata kuncinya ini ya, kalau nggak pakai ini, kita nggak bisa, harus pakai slash complete berarti ya. Oke, nggak pakai nama extension. Oke, error ya. Oke, ini saya juga bisa. Ini juga nggak bisa. Ya, harus minimal ada nama subdomainnya. Oke. Itu kemudian date. Ini isian format date ya. Kayaknya format date sendiri ini sesuai dengan settingan komputernya ya. Date true. Coba dalam versi bahasa format Indonesia ya. Oke, ini kita coba tinggikan ini 13. Berarti ini kan tanggal 13 bulan 12. Oke, masih benar. Ini kalau kita balik tanggal 13
bulan 12, tadi bulannya ditaruh di tengah-tengah. Nah, ini error seperti ini. Coba kita pakai tanda ini. Ini kita balik. Apakah bisa garis miring? Oke, garis miring masih bisa ya. Oke, tapi di sini bulannya ada di sisi depan. Kalau kita balik ini tahunnya di depan, ya, kan ada format-format tahunnya ditaruh di depan. Yaitu 12, 13. Ini juga bisa. Ini 13-nya di sini. 12-nya ada di depan, bisa ya. Oke, berarti kalau seperti ini formatnya adalah tahun dulu, bulan baru, tanggal. Nah, ini kan berarti memang sesuai dengan format date-nya di komputernya. Ya, mungkin komputer saya formatnya dalam bahasa format Inggris atau Amerika. Oke, kemudian date ISO, kita coba date ISO. Oke, date ISO ini max the element require an ISO date, ya, standar ISO. Standar ISO itu kita cek dulu ya, date ISO itu saya juga kurang paham. Date ISO itu formatnya seperti apa? Format date ISO. Oke, format date ISO. Lihat dari sininya saya ini ya, tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal ya. Kita coba aja. Tahun, bulan, kemudian tanggal. Oke, bisa. Kita balik. Dua belas, 13. Iya. ISO-nya tadi ya. Tadi yang sebetulnya yang date biasa pun bisa ya, date ISO. Date ISO itu tahun dulu, bulan, baru tanggal. Oke, itu penjelasannya. Oke, kemudian number. Number itu berarti elemennya itu dibuat decimal number. Ya, jadi kalau kita berikan di sini ya number true, kita isikan sebuah huruf, ya, dia nggak bisa, harus berupa angka, ya. Koma atau titik ya? Koma gimana? Koma nggak bisa ya? Dia nggak ada pemisah ribuan ya, desimal di sebutnya di sini adalah titik. Oke, itu ya. Number set true. Kemudian digit, make element require digit only. Oke, return true if the value contain only digits. Work with text input. Digit sama dengan true. Ini kita validate only digit.
angka ya, titik di sini nggak bisa ya, koma nggak bisa. Kalau tadi desimal masih bisa ya, yang tadi number. Kalau ini harus berupa angka, nggak boleh ada huruf apapun ataupun tanda baca yang lainnya. Dia di dalamnya ya 0 sampai 9 ya, itu digit true. Kemudian yang terakhir equal to. Ini equal to. Oke, equal to. Ini description-nya adalah require the element to be the same as another one. Oke. Password require ya. Kemudian password again-nya equal to password. Oh, dia kita coba ya. Ini password dengan ini sama password yang agen ini harusnya sama. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak bisa ini. Karena nggak sama. Equal to-nya dia disamakan dengan password yang ini ya. Yang password again, ya password again itu kan yang ini. Isiannya itu harus sama dengan nilai dari komponen password. Nah, itu caranya. Anda bisa pakai equal to. Anda bisa pakai saja equal to, langsung nilai juga bisa. Ya, Anda bisa tambahkan di sini equal to, dua langsung nilai juga bisa. Ini kita coba sama, ya, kita validate, nah ini bisa. Nah, itu. Kemudian Anda juga bisa langsung spesifik. Ini untuk yang upload. Ya, accept sama extension. Nah, kalau yang bedanya accept, extension-nya Anda bisa lihat nah ini contohnya kalau saya membuat field-nya tadi ini, dia hanya berupa file audio. Kalau tidak berupa file audio, dia nggak bisa. Contohnya ini ya, PPT. Nah, ini harus file audio. Audio itu apa ya? Filenya ya. MP3 mungkin ya. Saya nggak punya MP3. MP3 gitu ya. Kemudian yang lain ya, atau image. Image itu kan bisa JPG, PNG itu bisa. Ya. Nah, tapi ini browsernya harus support HTML5. Ya, bisa ngecek mime types. Ya, mime types. Ya, kadang-kala kan begini ya. Si browsernya itu atau si programnya itu ngecek isinya dari filenya. Kadang-kala file PHP gitu ya, diubah jadi image ya .jpg gitu ya. Kalau kita hanya mendeteksi extensionnya saja itu bisa lolos, bisa masuk ya. Tapi yang paling aman adalah Anda mime types-nya itu Anda atau isinya ya, isinya Anda periksa juga dengan cara accept mime types. Ya. Nah, itu. Jadi kalau Anda memeriksa extension-nya saja itu kurang aman juga ya. Kadang-kadang kan bisa di-replace. Yang pakai extension ini bisa Anda sebutkan langsung nama extension-nya. Nama extension-nya di sini Anda sebutkan. Anda bisa menerima file apa saja ya. CSS, ya, XLS, XLSX, CSV, PNG gitu ya. JPG, nah dipisah dengan tanda ini ya, OR. Vertikal, panjang ya. Sebutannya apa saya lupa. Nah, ini kalau misalnya selain file XLS, CSV ya nggak bisa. PPT gini, nggak bisa.
Nah, itu nggak bisa. Oke, itu kemudian tambahan metode yang lain ya, KitKat ini ada formatnya, tapi saya coba formatnya juga nggak tahu ini KitKat itu formatnya seperti apa. Ada pun US format pun tapi dalam format US dan seterusnya di sini. Kemudian Anda juga bisa lihat semua additional method yang atas ini ya. Itu bisa Anda lihat di GitHub repository. Ya, selain yang disebutkan yang 5 tadi ini, Anda bisa pakai ini ya, JS extension yang lain ya. Anda bisa tambahkan di dalam script Anda ya. Misalnya di sini alphanumeric ya, kita cek. Nah, ini Anda tambahkan ya, Anda masukkan ke dalam script Anda alphanumeric.js. Oke. Oke, adik sekalian, saya lanjutkan dengan contoh form validation sederhana. Ada isian nama, alamat, dan tanggal lahir, kemudian ada tombol validate. Nah, skripnya seperti ini ya. Oke, formnya saya buat form sederhana. Ada nama, alamat, dan tanggal lahir. Ya. Formnya namanya my form. Ya, kemudian masing-masing ini required. Ya, artinya harus diisi. Harus diisi. Kemudian ada pemanggilan jQuery validation di sini. jQuery validate, jQuery core-nya, kemudian additional method dari validate tadi. Kemudian di script-nya saya tinggal memanggil my form validate ya, my form ada nama formnya. Kemudian validate. Nah, di sini saya bisa menambahkan rules-nya, misalnya min length-nya adalah 2. Ya, berarti ini kalau saya jalankan, ya kalau saya jalankan, saya refresh, min-nya ini harus berisi minimal 2. Ini kalau saya isi 1, gini ya, saya validate, nah ini dia error. Please enter at least 2 karakter. Nah ini baru bisa. Oh gini bisa. Kalau di bawah 2 karakter dia error. Ya. Kalau yang lainnya hanya perlu diisi saja ya, ini bisa terserah. Nah tanggal lahirnya belum divalidasi ya formatnya, sehingga kita bisa menambahkan di sini rules-nya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Di date-nya true ya. Date-nya true. Seperti ini. Kemudian kita coba. Oke, kita formatnya seperti sebelumnya. Bisa masuk ya. Ini. Oke. Ulang lagi. Ini misalnya ngawur aja. Nah, oke, jadi tadi revisinya kalau ada 2 komponen
jadikan satu seperti ini, maka ada pemisahnya koma ya. Kalau tadi sebelumnya nggak pakai koma, error. Harus pakai koma. Jadi kalau ada pemisahnya, kalau ada komponen yang lain ya pemisahnya koma, baru nanti nama komponennya. Dan di sini ada rules-nya tadi ya. Nah, ketika ini sudah dijalankan, berarti ada dua kondisi pengecekan, yaitu di text box nama, kemudian tanggal lahir. Nama itu harus berisi minimal 2 karakter, kemudian alamat itu harus ada, dan format tanggal lahir sesuai, format dari tanggal itu sesuai dengan settingan browsernya atau settingan browser di komputernya ya. Atau settingan di komputernya. Nah, di komputer ini browsernya itu dia maunya adalah pakai garis miring. Ya. Kita coba format yang lain, tahunnya di depan. Kemudian ini bulan, tanggal mau ya seperti ini. Kalau formatnya 2 digit seperti ini, 3 digit, sorry, 3 digit bulan, kita nggak mau ya. Nggak mau ya. Oke, itu adik-adik sekalian contoh sederhana mengenai jQuery plugin validation.